Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zatidiniah Islami Maulida Wardani dari Program Studi Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Di sini, saya akan memaparkan hasil makalah penelitian saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemodelan Ekonomi dan Sumber Daya Lingkungan. Adapun penelitian saya berjudul Peran Kampung Tematik dalam Meningkatkan Sustainable Livelihood Masyarakat, Studi Kasus Agroeduwisata Ciharasras Mulyaharja, Kota Bogor. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk terutama di perkotaan terus meningkat. Dengan jumlah dan presentase penduduk perkotaan yang semakin besar, akan menambah beban hidup perkotaan yang semakin berat, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan kompleks di berbagai bidang. Di antaranya adalah kemiskinan perkotaan. Berdasarkan data BPS tahun 2021, presentase penduduk miskin di Kota Bogor mengalami peningkatan di tahun 2020, meskipun pada beberapa tahun sebelumnya selalu mengalami penurunan. Selain itu, peningkatan yang terjadi terbilang cukup tinggi dan melebihi presentase penduduk miskin di tahun 2018. Pada penelitian ini, yang berlokasi di Kelurahan Mulyaharja, merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, yang memiliki potensi pertanian yang melimpah. Potensi pertanian ini didukung oleh pendirian kampung tematik. Kampung Tematik Ciharasras merupakan agroeduwisata organik yang berlokasi di Kelurahan Mulyaharja, Kota Bogor. Berdasarkan historisnya dinyatakan bahwa Kelurahan Mulyaharja merupakan salah satu kelurahan dengan pendapatan penduduknya yang rendah di Kota Bogor. Oleh karena itu, pendirian Kampung Tematik Ciharasras ini memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat setempat dengan adanya perputaran uang yang menguntungkan warga dari usaha, baik dari sektor pertanian maupun pengembangan UMKM setempat, di mana pegawai dikhususkan bagi masyarakat Kelurahan Mulyaharja. Tujuan pembangunan kampung tematik ini sejalan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, diantaranya mengentaskan kemiskinan, penyediaan pekerjaan yang layak, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antar masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan yang pertama untuk menganalisis peran kampung tematik agroeduwisata Ciharasras Mulyaharja dalam meningkatkan sustainable livelihood masyarakat, dan yang kedua, menganalisis strategi pengembangan kampung tematik agroeduwisata Ciharasras Mulyaharja dalam meningkatkan sustainable. Adapun metode pada penelitian ini yang pertama, penelitian dilakukan di Kampung Tematik Agroeduwisata Ciharasras Mulyaharja, Kota Bogor. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis peningkatan sustainable livelihood masyarakat ditinjau dari 5 modal DFID, yaitu modal manusia, modal alam, modal finansial, modal sosial, dan modal fisik. Dan yang kedua, analisis hierarki proses untuk menganalisis strategi pengelolaan kampung tematik yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh modal keberlanjutan sudah berjalan dengan baik meskipun pada beberapa modal masih memerlukan peningkatan dan perbaikan. Yang pertama pada modal alam, termasuk di dalamnya ketersediaan lahan pertanian dan penataan serta sistem lahan pertanian, bahwa lahan pertanian di Ciharasras dengan total luas 23 hektar, 3,5 diantaranya sudah ditanami padi organik. Sistem pertanian yang digunakan juga sudah menerapkan sistem prinsip keberlanjutan lingkungan, salah satunya SRI atau System of Rice Intensification, yang menekankan pada manajemen pengelolaan tanah, tanaman, dan air melalui pemberdayaan kelompok dan kearifan lokal berbasis kegiatan ramah lingkungan. Yang kedua, pada modal manusia dinyatakan bahwa kelompok tani dewasa atau KTD lemah luhur merupakan pelopor utama penerapan sistem pertanian berbasis ramah lingkungan. Selanjutnya pada modal finansial, dinyatakan bahwa kampung tematik Ciharasras ini telah membuka adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat lokal, serta adanya juga dana bantuan pemerintah dalam pembentukan dan pengelolaan kampung tematik. Selanjutnya, pada modal sosial, terdapat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kampung tematik, ditunjukkan dengan bahwa seluruh tenaga kerja yang ada di Kampung Tematik Ciharasras merupakan masyarakat lokal Kelurahan Mulyaharja. Pekerjaan ini diantaranya sebagai
pemandu wisata, penjaga loket, dan tenaga pekerjaan lainnya yang mendukung pengelolaan kampung tematik. Yang kedua, adanya pelatihan dan pendampingan oleh pemerintah pada KTD Lemaduhur, di mana KTD Lemaduhur ini juga memiliki peran penting dalam pengelolaan kampung tematik sebagai uh, pelaksana pemberdayaan masyarakat dengan dilakukan kegiatan pengajaran mengenai pertanian organik, khususnya cara bertanam padi organik. Selanjutnya pada modal fisik, bahwa sarana prasarana wisata sudah cukup memadai dan terjaga kebersihannya. Di area lokasi wisata sudah tersedia toilet umum yang memadai dengan kebersihan yang baik, tempat pembuangan sampah yang menerapkan pemilahan jenis sampah, tempat pencuci tangan disertai langkah-langkah mencuci tangan yang benar, berbagai spot foto yang menarik, berbagai jenis kuliner, serta saung-saung yang disewakan untuk pengunjung. Selain pada area wisata, kondisi pemukiman warga setempat yang berlokasi di sekitar kampung tematik juga terjaga kebersihannya, meskipun kondisinya sudah cukup padat. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi got-got dan aliran sungai yang jernih dan tidak adanya sampah. Akan tetapi dari sisi akses menuju lokasi masih menjadi pertimbangan pengunjung, di mana akses jalan yang sangat sempit, juga lahan parkir pengunjung yang terbatas. Selanjutnya hasil analisis strategi pengelolaan kampung tematik agroedu wisata Ciharas Ras Mulia Harja Kota Bogor dengan menggunakan metode analisis hierarki proses didapatkan bahwa terdapat 3 urutan prioritas utama pada tingkat kriteria dalam pengelolaan kampung tematik. Yang pertama kriteria sumber daya alam, yang kedua kriteria ekonomi, dan yang ketiga kriteria sumber daya manusia. Kriteria sumber daya alam memiliki skor tertinggi karena sumber daya alam merupakan modal utama dalam pembentukan kampung tematik di Ciharas Ras, yaitu lahan pertanian, ketersediaan sumber daya, serta ekosistem secara keseluruhan yang mendukung adanya kampung tematik itu sendiri. Sedangkan pada kriteria ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam pendirian kampung tematik di Ciharas Ras. Dan sumber daya manusia merupakan modal pendukung yang berhubungan langsung dengan pengelolaan kampung tematik. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kampung tematik, baik pada perencanaan maupun pelaksanaan, merupakan masyarakat sekitar yang tinggal di Kelurahan Mulia Harja. Terdapat 5 alternatif strategi yang ditawarkan, di mana yang menjadi prioritas utama alternatif pengelolaan kampung tematik adalah alternatif dalam meningkatkan kesadaran peduli lingkungan dan melindungi lingkungan kampung tematik. Yang kedua, membangun kemitraan dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan secara keseluruhan kegiatan. Dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada. Mengingat bahwa hampir seluruh modal keberlanjutan di kampung tematik masih berfokus pada bidang pertanian saja, sedangkan masyarakat Mulia Harja sudah sebagian besarnya beralih pada bidang non-pertanian, meskipun memang masih dominan pada bidang pertanian sebagai mata pencaharian utama. Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, didapatkan 2 kesimpulan. Yang pertama, seluruh modal keberlanjutan pada beberapa kriteria sudah berjalan dengan baik, meskipun pada beberapa modal masih perlu peningkatan dan perbaikan. Dan yang kedua, 3 prioritas utama pada tingkat kriteria adalah kriteria sumber daya alam, ekonomi, dan sumber daya manusia. Dengan urutan-urutan prioritas alternatif kebijakan adalah peningkatan kesadaran peduli lingkungan, membangun kemitraan dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang pariwisata dan lingkungan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun saran dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, yang pertama perlu adanya kajian lebih lanjut terkait program peningkatan kesadaran lingkungan pada bidang non-pertanian, dan yang kedua perlu adanya kajian lebih lanjut terkait program peningkatan kualitas SDM pada bidang non-pertanian. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.